Beri kemuliaan bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Saat hati kita rindu mencari Tuhan dengan segenap hati yang luar biasa, maka di dalam lewat pujian dan penyembahan, lewat firman Tuhan, kita diberkati, kita dibangun oleh Tuhan. Kita rindu berjumpa dengan Bapa kita yang penuh kasih. Kita rindu masuk dalam hadirat-Nya dengan penuh kemuliaan, penuh kesembuhan, penuh kelepasan, kemenangan di dalam hidup kita. Kita akan berdoa bersama-sama buat Tuhan pada pagi ini. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar, anugerah-Mu yang besar, yang Kau berikan kepada kami untuk kami bisa belajar. Kami ingin menyukakan hati-Mu melalui ibadah pagi hari ini. Kami percaya hadirat-Mu, sukacita surgawi itu mengalir di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu menikmati Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu, bagi aku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, bagi aku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, bagi aku terima kasih Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu, bagi aku penuh. Yesusku, sama-sama katakan, menyembah-Mu, oh, menyembah-Mu, Tuhan
bersama-sama kita nikmati hadiratnya. Rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Amin. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesus. Sama-sama menyembah-Mu, menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku. Amin. Memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Dan Rajaku Ya Tuhan, memuji-Mu, kami ingin belajar memuji-Mu Yesus kekasih karena Kau kekasih jiwa kami. mengikuti Yes. seumur Amin, haleluya. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, menyembah-Mu. Angkat tangan kita bersama-sama. dan Rajaku Biarlah hati kita rindu untuk tetap menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya. kekasih jiwaku Oh, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku. Menyembah-Mu, menyembah-Mu. Oh,
kekuatanku. Jiwaku bersuka cita karena ku miliki Engkau Allahku yang menjamin hidupku selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terus menyembah Dia. Biarlah hatimu dan mulutmu memuji menyembah Dia. Tiada Allah Tuhan selain Tuhan Yesus yang menjamin hidupmu. Apapun yang terjadi, tetap percaya Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar yang di luar pikiran kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Thank you Lord Jesus. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, Kaulah Rajaku. memujimu, Kami memuji Engkau dengan segenap hatiku Tuhan. kekasih jiwa. Ya, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku. Menyembahmu, menyembahmu, oh, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan tetap baik. Apapun yang terjadi, aku katakan, kami katakan, Engkau tetap baik. Terima kasih dalam nama Yesus yang percaya katakan. Sebelum kita memuji Tuhan, katakan sebelah kanan dan belakang. Di dalam Yesus ada segalanya. Amin. Ya, bahasa Inggrisnya opo-opo enek. Beres kabeh ya. Tapi tetap kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita, dengan semangat. Amin. Amin. Sekali lagi amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Wow. Hey. Glory, 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 glory. Wow. Oh. Terpujilah namamu Tuhan, Kuat. kuat
Pujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Oleh Satu hati kami nyatakan kebenaranmu, Kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja,
Amin. Amin. Tetap bersuka cita. Tuh yang suaranya banter di sini belakang nggak banter ini. Pak Edi tolong pimpin Pak. Amin. Ada sukacita. Wow, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, anak Tuhan itu wajahnya harus berseri-seri. Lihat wajahnya samping kanan, muka belakang. Masih meletot atau berseri-seri? Sorry ya, Pak Toto ini aneh-aneh. Oke? Tadi pujian mengatakan ada kuasa dalam hidup kita. Amin. Bisa memerintah uang untuk masuk di dalam hidup kita. Bisa? Bisa. Kemarin saya perintah uang datang di rumah. Loh, iya toh. Dalam nama Yesus. Sorry loh Pak, omahku jadi apik saiki. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasamu, kuasamu tersudah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan, kuasamu bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, hanya ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Silakan duduk. Terima kasih. Saya minta hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sukacita. Jadi orang pulang dari gereja ini tidak susah lagi. Orang pulang dari gereja ini ada kekuatan baru, ada sukacita baru. Loh, baru toh Pak? Baru. Tuhan tuh kalau kasih gak lama-lama, Tuhan kasih yang baru. Amen. The new. Bahasa Inggrisnya gitu ya. The new. New life. Hidup yang baru. Betul ya Pak? Wah, pintar saya. Kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan butuh setiap hari dalam hidup kita. Kita lihat kondisi dunia ini tidak bisa kita harapkan. Tapi hanya firman Tuhan yang kita harapkan yang akan hidup, membuat kita mampu berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya janji-Mu itu ya dan ajaib. Janji-Mu itu amin. Janji-Mu itu hidup. Oke. Nikmati hadiratnya Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan Engkau ajaib. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Katakan dengan kata-kata yang luar biasa. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau jadikan. Aku tetap percaya. Ku percaya. Ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
dengan segenap hati kita. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan hanya Kau segala. Kita berdaya bersama-sama. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Nyanyikan ini dengan segenap hatimu dan penuh percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Bapa yang Bapa yang setia dan mengerti isi hatiku Tuhan. isi hatiku. Haleluya. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya akan tahan bersama-sama. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tanpa musik refnya. Percaya janji-Mu ajaib. Amin. Betapa ajaibnya janji-janji-Mu Tuhan. Engkau ukir dalam hati kami, pikiran kami. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Keyboardnya. Ku percaya. Amin. Janji-Mu ajaib. Amin, Jesus. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Bapa di surga, kami percaya janji-janji-Mu itu ajaib. Itu sebabnya kami datang beribadah kepada Tuhan yang ajaib.
pertolonganmu, mujizatmu, kesembuhan-kesembuhan, pelepasan, pembaruan hidup masih ada sampai hari ini. Karena Tuhanlah yang ajaib. Tuhan, sedengkanlah telinga kami, lembutkanlah hati kami, sehingga kami menerima seluruh firman-Mu. Entah lembut, entah keras, semuanya berguna bagi kehidupan kami dan kehidupan yang akan datang. Segala puji hormat bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap dengan firman Tuhan katakan, amin. Silakan duduk saudaraku. Selamat pagi, shalom semuanya. Kurang semangat belakang. Shalom. Puji Tuhan. Saudaraku, firman hari ini adalah saya beri judul ibadah. Apa saudara? Ibadah. Firman Tuhan yang minggu yang lalu, bagaimana kita ini mengasihi orang yang sulit dikasih atau memeluk landak istilahnya. Ya pasti kecocok-cocok. Tapi itulah karena kita mempunyai misi, siapapun begitu buruknya orang, begitu jahatnya orang, begitu dia juga mengkhianati kita, kita tetap bisa mengasihi, mencintai mereka karena kita memahami misi hidup kita. Kita mengucapkan kata-kata ini 3 kali. 1, 2, 3. Memahami misi hidupku. Memahami misi hidupku. Sekali lagi, memahami. Kalau saudara dan saya mempunyai misi dalam hidup ini, tujuan, maka kita hidup tidak serampangan. Kita atur dengan baik bagaimana supaya kita ini menjadi terang, menjadi garam, berdampak, mengubahkan orang, bahkan menyembuhkan mereka yang sakit, memberi harapan mereka yang putus asa. Itu misi hidup kita. Nah, salah satunya karena kita mempunyai hidup misi ini, maka kita harus menyerap sebanyak-banyaknya pembekalan firman Tuhan. Ibadah hari Minggu ini, saudaraku. Dan begitu pentingnya sehingga ada beberapa ayat yang saya nanti sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara tentang ibadah. Ya, ibadah. Nah, kita akan lihat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25 dan 10 ayat 25 dan pasal 12 ayat 28 ya. Di situ ditulis. Oke, kita akan melihat ayat ini dulu saudaraku. Oke, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling mengasihi dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, bangsa Israel ketika dia coba kita lihat di bagian yang pertama, saudaraku. Nah, selanjutnya next. Nah, ketika orang Israel keluar dari ratusan tahun perbudakan, dikarenakan Tuhan ingin agar mereka bebas dan beribadah kepada Tuhan. Ayatnya di Keluaran itu. Dan di sini mereka akan mendapatkan tuntunan Tuhan agar hidup mereka diberkati dan beruntung. Jadi manusia ini sebetulnya diciptakan Tuhan untuk sosial, ya makhluk sosial, saudaraku. Tidak sendiri-sendiri. Nah, ketika bangsa Israel yang diperbudak dan mereka tidak ada kebebasan beribadah, salah satu tujuan Tuhan mengirimkan 10 bala, yaitu air menjadi darah, belalang, lalat, nyamuk, hujan batu, kegelapan, dan anak-anak sulung dan binatang dibabat, dibunuh, saudaraku, adalah supaya bangsa Israel keluar dari perbudakan itu untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kita, saudaraku, dibebaskan, kita ditebus oleh Yesus Kristus untuk suatu tujuan menjadi imamat yang rajani. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Dia yang besar, yang membawa kamu keluar dari kegelapan ke terangnya yang ajaib.
Jadi kita tidak boleh hidup sendiri-sendiri, tidak bisa saudaraku. Seseorang beribadah sendiri. Ya Tuhan Yesus, Bapa Surgawi telah menuntun bangsa Israel untuk pergi ke Gunung Horeb. Di sana dia akan menemukan bangsa Israel untuk beribadah dan mendapatkan tuntunan, keterangan dalam hidup berikutnya supaya mereka beruntung, supaya perjalanan mereka berhasil, saudaraku. Jadi harus berkumpul bersama-sama. Jadi kalau ada orang Kristen gak beribadah karena online misalnya, atau dia cukup di rumah saja, ini tidak memenuhi tujuan Bapa Surgawi dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Gak bisa kita hidup sendiri, saudaraku. Sosial. Orang yang hidup secara sendiri, misalnya seseorang yang puasa sampai menjadi seorang petapa, ingin sendiri berhubungan dengan Tuhan. Dia nggak bisa kemana-mana, tertumbuk, jalannya pasti buntu. Tuhan tidak menginginkan yang demikian untuk seseorang beribadah orang per orang saja. Memang kita harus mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan, pribadi-pribadi. Tapi ibadah kepada Tuhan itu sangat amat penting dan itu sudah ditetapkan Tuhan sedemikian rupa. Kalau orang tidak beribadah kepada Tuhan, maka dia beribadah untuk dirinya sendiri atau untuk kesibukannya, untuk pekerjaan, untuk cita-citanya dan seterusnya, saudaraku. Dan jalannya itu jalan buntu, jalan kebinasaan, jalan ketidak ada keberuntungan. Setelah bangsa Israel keluar, saudaraku, dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian, maka mereka harus berkumpul di dekat Gunung Horeb namanya. Di situ dikeluarkan 10 perintah Tuhan. Yang pertama, itu lewat badai, gempa, dan suara air yang menggelegar dan menakutkan sekali, saudaraku. Supaya mereka itu memperhatikan perintah-perintah 10 hukum Taurat itu, saudaraku. Dalam perjalanan, karena keberuntungan itu hanya itu, keberhasilan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan kepada Yosua ketika mau masuk tanah perjanjian, janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat itu, renung kala itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Apa yang tertulis di dalamnya? 1, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 1. Yang kedua, jangan engkau membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang di bumi di bawah. Jangan kau sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Yang ketiga, jangan menyebut nama Allah Tuhanmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dan ini yang kita bahas, yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Coba sebelum kita balik ke sini lagi, Keluaran 20 ayat 8 ya. Situ dikatakan hukum yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari apa, saudaraku? Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau, anakmu laki-laki atau anak perempuan, hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau keledaimu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Belum ketemu? Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-8. Ya, karena saya hafalan ini. Sebab aku Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Terus 8-9. Dan melakukan segala pekerjaanmu. Dan pada hari ke-7, dan ia berhenti pada hari, terus kan, yang 10. Tetapi ya, hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Kok ke-10? Oh iya bro. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Tuhan itu berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan
memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah saudara, Tuhan itu ngerti bentuknya ciptaannya yaitu manusia. Sejauh mana dia bisa bekerja dan bisa ngelembur. Sejauh mana dia kekuatannya fisik, mental dan pikirannya itu bisa melakukan pekerjaan sepanjang hari. Nah Tuhan mendesain manusia sedemikian rupa sehingga sehari dia harus istirahat. Tidak hanya istirahat untuk fisik saja, saudaraku. Tapi istirahatnya dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi karena Tuhan itu tahu kondisi manusia. Maka itu sebabnya saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara. Meskipun kita menambah hari Minggu misalnya ya. Karena kita membutuhkan tambahan income, saudaraku. Tapi itu tetap tidak akan membuat tubuh Bapak Ibu Saudara mental itu sehat sepanjang waktu. Tuhan sudah mendesain demikian ya. Kecuali Bapak Ibu Saudara yang punya pekerjaan diserahkan kepada orang lain yang bukan keluarga dan saudara bisa ke gereja dan bisa menikmati hari Minggu bersama dengan Tuhan, dengan keluarga, tidak jadi masalah. Tapi ini perintah Tuhan, saudaraku. Itu sebabnya tadi dalam Ibrani dikatakan, janganlah kamu meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Yang kedua, saudaraku. Nah zaman dulu rupa-rupanya ibadah itu ya sering ditinggalkan orang ya saudaraku. Macam-macam sih orang tidak ibadah atau ke gereja hari Minggu. Karena suasananya nggak enak, nggak ada hadirat Tuhan. Musiknya melempem, asernya mungkin cara menerima kurang baik. Ada si A itu yang saya nggak suka, dia ke gereja jadi aku nggak perlu lagi. Aku terlalu sibuk, aku masih ada mantenan, aku ada keluarga aku dari Jakarta yang datang hari Minggu. Saudaraku, kita mempunyai banyak alasan untuk tidak hadir di hari Minggu. Tuhan itu Tuhan yang mulia, Dia yang maha besar, Dia yang menciptakan kita, Dia yang layak menerima prioritas dan terpenting dalam hidup kita. Saudaraku hadir ke gereja seperti ini. Saudara itu sama dengan menyatakan Tuhan itu penting bagiku. Yang pertama, Tuhan itu bagiku prioritas. Saya sangat kagum dengan beberapa Bapak Ibu Saudara yang jauh bahkan. Sedangkan yang paling dekat juga kurang ibadahnya. Ketika saudara ibadah seperti ini, saudara menyatakan bahwa Tuhan itu bagiku amat penting. Yang kedua, saudara menyatakan saudara-saudara seimanku ini sangat penting bagiku. Nah, ketidakpentingan Allah dalam kita menyatakan beribadah kepada Tuhan. Jadi sebetulnya ibadah itu salah satu bakti kita kepada Tuhan. Cara kita menghormati Tuhan dengan cara ibadah. Saya sejak tahun 75 dibaptis. Sejak itu saya tidak pernah tidak ke gereja kecuali sakit parah. Sakit setengah-setengah tak seret badan saya. Sebab saya mengerti di situ dikatakan dalam hukumnya Tuhan, seluruh hukum Alkitab ini diungkap hanya dua saja, saudaraku ya. Hukum yang terutama. Kasihlah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Lah aku nek loro setengah-setengah lorone gak sepiro, wis lebih baik aku pergi ke gereja. Itu sebetulnya sebagai ungkapan ekspresi kita kepada Tuhan. Bahwa itu Tuhan itu terpenting. Tuhan itu prioritas, Dia utama, Dia yang di depan, Dia yang memberikan aku nafas hidup. Dia sudah menebus aku dari cara hidupku yang sia-sia, yang aku warisi dari nenek moyangku. Itu sebabnya Tuhan mendapatkan tempat yang utama. Saya kalau keluar kota juga cari gereja, saudaraku. Tidak bisa tidak, sampai hari ini. Bahkan saking semangatnya, pernah saya keliru, Sabtu saya datang ke gereja. Tak delok iki kok gak enek wong kok sepi men. Ki hamba Tuhan iki piye gerejane ora dibuka-buka. Indilalahe kersane Gusti Allah kok Sabtu gitu loh Saudara. Ada orang yang saking semangatnya begitu ya. Saudaraku, coba kita lihat yang setelah ini. Nah, latihlah dirimu beribadah. 1 Timotius 4:7, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Segala bentuk adat tahayul yang bertentangan dengan firman Tuhan harus dijauhi. Jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Ya saudaraku, latihlah dirimu beribadah. Itu terusannya begitu ya. Latihlah dirimu beribadah. 1 Timotius 4:7. Jadi kita harus menghindari dongeng nenek-nenek tua.
adat istiadat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Wis aja berkubang di situ sehingga saudara takut terikat seolah-olah nanti ada kutuk, ada hukuman dan sebagainya. Saudaraku, dihindari semuanya itu. Kita sudah hidup baru di dalam Tuhan, tentang kematian, tentang tentang hari Jumat Legi, apa Jumat Paing ya, atau wetone atau geblake siapa. Itu wis ditiadakan, saudaraku. Membangun rumah harus pakai merah putih, terus pakai padi yang ada di situ supaya tidak ada malapetaka. Itu semuanya harus kita hindari. Jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latih beribadah. Latih itu dalam bahasa Inggrisnya disiplin. Disiplin. Ya, latihlah dirimu beribadah. Saudara dan saya harus disiplin beribadah. Sebab yang kita ibadahi, yang kita datangi adalah Tuhan yang maha besar. Saudaraku. Sebab kalau kita nggak disiplini dan kita nggak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka kita gampang untuk meniadakan ibadah minggu karena piknik. Ada juga yang karena touring. Ada juga karena tamu. Ada juga karena manten. Saudara harus membiasakan ini, mendisiplin hidup kita. Ketika saya masih jadi jemaat di Trenggalek, saya kedatangan siapa saja, ada teman siapa saja. Saya tidak sungkan ngomong, keluarga dari jauh manapun, ini hari Minggu maaf saya ke gereja dulu ya, saya tinggal dulu. Saya ke gereja. Dan kebiasaan seperti itu mendatangkan damai sejahtera, saudaraku. Kalau engkau ini beribadah seperti ini, saudara. Coba saudara pulang. Rasanya lega di hati. Aku telah menghormati Allah. Aku telah menghargai Allah lebih dari kesibukanku, pekerjaanmu. Saudara akan lega. Dan ini akan membawa hidup kita dalam damai sejahtera. Terus di berikutnya, ayat yang ke-8. Ya, latihan badani itu terbatas gunanya. Ya. Berikutnya, nah, olahraga terbatas gunanya tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Aku ini ya olahraga, saudaraku. Supaya nek khotbah ini bisa kenceng, sehat, dan bisa lincah melayani Tuhan. Aku 2 kali paling tidak keliling ini, ya 10 kali, 20 kali jogging, push up, set up, dan beberapa olahraga, gunting-gunting tanaman supaya saya seger saya. Tapi untuk supaya saya bisa melayani Tuhan, saudaraku. Dan supaya bisa menggembalakan jemaat dengan baik, menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Tujuannya di situ. Kalau kita hanya sekedar olahraga, bahkan sampai saudara makanannya hari-harinya teratur dengan baik. Dan itu memang bagus, tapi sedikit gunanya. Karena hanya sekian tahun saja kita di bumi, setelah itu nggak ada gunanya. Tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Sampai ada orang yang berani membayar sekian tiap bulan. Ya saudara, karena fitness, karena membentuk badan ya. Supaya plungker sini six pack. Dan kuat ya. Maskulin dilihat orang, menarik badannya, sportif. Dan seterusnya, baik juga saudaraku, tapi sedikit gunanya. Ya vitamin-vitamin dan beberapa obat-obatan herbal yang kita beli supaya kita lebih baik. Dan itu baik tapi sedikit gunanya. Training fisik berguna tapi latihan disiplin ibadah jauh lebih berguna karena membentuk karakter, memberi damai, kepastian dalam kekekalan. Ketika saudara ibadah seperti ini, engkau dibekali dengan firman Tuhan. Tidak jarang beberapa orang sembuh pada waktu ibadah. Karena ketika dia sakit-sakitan di rumah, aku akan ibadah. Siapa tahu beranugerah, Tuhan beranugerah kepadaku. Bahkan nanti aku akan sembuh. Dan kesembuhan itu beberapa orang telah mengalami kesembuhan ini, saudaraku. Ada juga yang terikat dilepaskan. Ada yang saudara yang putus asa. Saudara menerima pembebasan dari Tuhan ketika firman ini diurapi dan masuk di hati kita. Jadi itu janjinya sangat banyak sekali. Baik untuk hidup yang sekarang, kesembuhan, finansial, hutang piutang, sakit penyakit, dan terutama untuk hidup yang akan datang. Saya tidak bisa mengerti bagaimana anak Tuhan ibadah sebulan sekali atau setengah tahun sekali. Bahkan ada juga yang seumur hidup 3 kali saja. Waktu baptis,
Waktu nikah dan waktu meninggal. Saya pernah datangi seorang bapak. Dia lama gak ke gereja. Pak, ini waktunya Bapak mendekat sama Tuhan. Bapak sudah cukup umur. Ya Pak Bambang, doakan dulu dagangan saya ini supaya laris. Nanti supaya saya bisa beribadah. Oke, saya bantu dalam doa. Dilalai dagangannya laris tenan, saudaraku. Tapi tak delok-delok kok gak ning gereja iki. Kena opo ya, saudara? Tak datangi lagi. Pak, ayo ke ibadah. Pak Bambang nanti saja kapan-kapan. Kenapa? Karena minggu itu saya akan nabung Pak Bambang. Nanti kalau sudah saya akan ke gereja. Waduh, lah sudah diberkati Tuhan, kok gak ke gereja? Apa iki tak dongakne ben sepi neh apa piye? Tapi ya ora mentolo saudaraku. Minggu kemudian, bulan kemudian, 3 bulan kemudian, gak ning gereja. Tahu-tahu dia kena kanker, saudaraku. Bawa ke Cina sana. Ketika sampai ke sana, dibodoh-bodohkan sama dokter sana. Gak tertolong, sudah terlambat. Pulang akhirnya meninggal. Sampai dia tidak pernah datang kepada Tuhan. Saudaraku, ini sesuatu yang penting sekali. Tuhan memberikan tuntunan. Hukum 10 hukum Taurat tadi ada yang keempat ya. Ingatlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja. Dan melakukan pekerjaanmu. Tapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau anak laki atau anak perempuan. Atau hewanmu dan seterusnya. Itu karena Tuhan tuh pengen kita beruntung gitu loh saudaraku. Nah saudara sekarang pikir-pikir. Dengan kita bekerja sampai ngelembur 7 hari seminggu. Memang kita dapat pendapatan. Tapi kalau kita tubuh kita lemah. Karena kita ngongsop, berat. Akhirnya malah kita juga banyak keluar uang untuk itu. Saudaraku. Jangan engkau eman, jangan ngirit, jangan mencuri waktunya Tuhan. Untuk engkau tidak beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, kita sendiri yang tidak akan beruntung. Ya, coba kita lihat berikutnya. Ada apa dengan ibadah? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dengar pesan firman Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman, mengandung janji untuk hidup yang kekal. Nah, kalau saudara ibadah, kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Saya ingat Pak Atmo Palimin, bapaknya Pak Timur, bapaknya Pak Pur ini. Saya sampai ingat sampai sekarang. Itu kan ibadahnya sore, saudara. Dia pagi-pagi sudah nyetrika, menyiapkan pakaiannya, sepatunya disemir. Dia siangnya tidur. Supaya sorenya ini, kalau waktu dengar firman Tuhan yang paling mulek pun, gak ngantuk gitu loh. Firman Tuhan kadang-kadang kan mulek. Ya saudara, tergantung bagaimana kondisinya. Lah itu kalau orang tergopoh-gopoh, tergesa-gesa datangnya, terlambat. Wah iki dulu itu, mungkin kalau sekarang ini jam 7, jam 9, jam 4. Saudara tergesa-gesa, gak ada persiapan. Motornya juga gak dipersiapkan. Bensinnya dilalah kosong. Di starter, wis telat tengah jalan. Gobios, mampir di SPBU. Diisi beberapa menit. Dilalah wantri ini 2 pisan. Tergesa-gesa. Pergi ngebut. Siut. Sampai gereja jebret, parkir. Lungguh ning pojok dewe. Karek angop dan tidur. Itu tidak sewajarnya seperti itu. Bapak Ibu, kita ini ngadep Tuhan loh. Ya, Tuhan itu yang menciptakan kita. Aku elek datang dipanggil Pak Bupati, gak wani saudara saenake. Ya tak siap nih bener adus sebelumnya semprot sana semprot sini pakai deodoran, sisiran pakai pomade, pakaiannya harus najis, jangan terlambat. Ya saudara, kalau saudara punya sepatu, pakailah sepatu waktu ibadah. Sandal pun juga nggak apa-apa kalau saudara memang nggak punya sepatu. Pun bolong juga nggak apa-apa kalau saudara memang nggak punya pakaian. Tapi persiapan yang terbaik. Mandi pakaian yang terbaik, sepatu dipersiapkan, disetrika dengan baik. Saudaraku, nek perlu saudara, nek minggu ini pagi saudara datang, ya aja dur-duran delok bal-balan. Kone mesti isane terlambat dan pulangnya duluan. Saudara bukan datang untuk memperlihatkan diri di gereja dengan hamba Tuhan. Tidak, saudaraku. Kita datang menghadap Tuhan Allah yang hidup. Ada orang sembrono bahkan malah dengan sengaja tidak mendatangi ibadah karena sesuatu. Kapan hari itu ada di Komsel, ada sebuah kisah. Dia menyesal karena tidak ibadah. Akhirnya karena tidak ibadah sakit 2 minggu.
Ya saudaraku. Dia akhirnya sadar, waduh, iki aku gak ibadah. Kadang-kadang Tuhan memang mengingatkan karena kita mengasihi Tuhan. Ada juga karena ibadah turing dengan sengaja sudah gak ibadah gitu loh. Akhirnya kecelakaan. Dan memang kasus-kasus ini tidak seperti itu terus, ya. Tapi itu bisa terjadi seperti itu. Contoh ada seorang anak Tuhan bukan di sini, kebetulan ada hamba Tuhan yang cerita. Ada seorang anak Tuhan, dia seorang pemulung, saudaraku. Barang-barang bekas, cari-cari. Suatu saat hari Minggu, sengaja. Karena temannya banyak di truk, pakai truk. Di satu tempat yang dia asing, tempatnya sana, dia ikut ke sana, di drop. Akhirnya dia cari. Ya seperti pemulung barang-barang bekas. Kemudian dia itu nggak ngerti tempatnya, sendirian cari sana cari sini, tempat titik penjemputannya nggak ngerti. Sampai jam 4 delek hilang. Teman-temannya juga lihat nggak, mencari juga nggak bisa. Kemudian dia ingat, loh ini hari Minggu. Waduh, Tuhan. Kemudian dia minta maaf kepada hamba Tuhan. Tapi dia diulangi meneh. Beberapa minggu kemudian dia sengaja ke sawah, saudaraku, karena ingin mengairi tanamannya. Sengaja. Setelah sampai di sawah, ora enek banyu. Cari sana sini, hari ibadah minggu sudah berlalu. Akhirnya dia nggak bisa ibadah dan juga tidak bisa menyirami tanaman. Belum lagi kisah-kisah yang menarik lagi dari banyak anak-anak Tuhan karena cintanya Tuhan kepada kita. Sehingga Tuhan harus memberikan pelajaran seperti itu supaya kita menghargai dan menghormati hari Sabat. Coba kita akan lihat dari Ibrani tadi pasal yang ke-10 ayat 25. Ibrani 10 tadi ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi karena ini jamak, berarti pertemuan-pertemuan ibadah itu minim 2 di tempat kita, yaitu hari Minggu dan Komsel. Janganlah kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin apa saudaraku? Giat melakukannya. Karena apa? Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dunia ini tidak pergi kemana-mana. Olahraga tidak akan membawa kita kemana-mana. Teman, grup, klub tidak akan membawa kita kemana-mana. Tapi ibadah mengandung janji. Baik untuk hidup ini, finansial kita, kesehatan kita, keluarga kita, untuk hidup yang akan datang. Betapa pentingnya itu sebabnya jangan sampai saudara tidak ibadah kecuali sakit keras. Atau suatu keadaan yang tidak memungkinkan. Tapi kalau saudara bisa, skip saja kegiatan yang lain. Tidak, engkau akan kehilangan keuntungan, kehilangan persahabatan. Tuhan yang menjadi sahabat Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Coba kita akan lihat dalam Maleakhi pasal yang ketiga, 13. Kita akan melihat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Maleakhi pasal yang ketiga, kita akan lihat pasal ayat 13. Maleakhi 3 ayat 13. Maleakhi pasal 3 mulai ayat 13. Ya. Ayat 13, bukan 1. Saya tidak hafal ayat ini. Oke. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? 14. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? 15. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbagai orang-orang yang gegabah. Orang-orang gegabah meninggalkan ibadah, tidak peduli apa yang terjadi di kegiatan di ibadah. Bukan saja mujur orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencoba Allah pun mereka luput. Saudaraku, memang banyak orang yang gak ibadah pun jadi kaya. Pangkatnya tinggi dan dia bisa menikmati hidup ini dengan baik. Sepertinya seperti itu. Tapi sebetulnya kita akan lihat, ya saudaraku. Ayat 16. Beginilah bicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya.
sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku. Ibadah membuat kita milik kesayangan Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan semesta alam pada hari ini, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Oh ya, sudah selesai. Jadi saya tidak tahu bagaimana caranya nanti Tuhan membuat selama ini memang kelihatannya sih tidak terlalu kelihatan saja. Kadang-kadang ketika kita tidak ibadah, ya misalnya sakit atau kita kecelakaan atau kita kena musibah dan sebagainya, itu memperingatkan kita untuk kita menyayangi Tuhan. Karena Tuhan sayang kepada kita. Dalam kitab Wahyu 3 ayat yang ke-19 Yesus dikatakan, siapa yang kukasihi ya kutegur dan kuhajar. Karena itulah relakanlah dirimu dan bertobatlah. Ya saudara, itu karena kasih Bapak Surgawi kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara mempersiapkan diri, siapkan pakaian, istirahat cukup sebelum berangkat. Berikutnya, saya sebetulnya yang ketiga. Ada apa dengan ibadah memuji dan menyembah Tuhan, dengar pesan firman Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman, mengandung janji untuk hidup yang kekal. Nah saudaraku, ketika engkau datang di ibadah ini, ya, usahakan on time, tepat waktu. Tepat waktu ya artinya kalau ini jam 7, ya jam 7 kurang 5 menit itu tepat waktu. Kalau saudara datang ke sini jam 7 persis, itu sudah terlambat 5 menit. On time bahasa Inggrisnya, 5 menit sebelum hari H. Nah ini kalau saudara mendisiplin, bisa. Tapi kalau membiasakan terlambat, juga bisa. Akhirnya seperti itu. Jadi tubuh kita ini harus didisiplin. Latihlah dirimu beribadah, disiplin dirimu untuk beribadah. Karena latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Paulus mengatakan, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. I discipline my body. Mendisiplin tubuh saya. Bisa sebetulnya saudaraku. Saudaraku sudah datang dengan rapi, siap memuji Tuhan. Nek memuji Tuhan serius saudaraku. Enak rasanya. Ku percaya kau Tuhan yang... Keyboardnya mana? Ya sebisa-bisanya ya, ini luar biasa loh, ini sudah bisa main di umum ini si sama Adit ini, perkembangannya bagus. Ya dibantu Charles, pelan saja. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Kalau saudara nyanyi seperti itu di tempat engkau masing-masing, kalau saudara nggak bisa konsentrasi di belakang, di depan. Sebab di depan tuh orang lebih bisa kusuk ya. Kalau di belakang tuh wirawiri anak-anak dan sebagainya, saudara kadang-kadang hilang. Sehingga ibadah saudara itu hambar gitu loh ya. Saudara pulang juga kurang dapat sesuatu. Tapi kalau saudara bisa konsentrasi di belakang ya juga nggak apa-apa. Tapi mestinya di depan ini biasanya dihindari banyak orang di depan ya. Saudara saya nggak tahu. Nah itu cenderung dan itu akan menghilangkan konsentrasi saudara. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Nyanyi seperti itu enak, memberi persembahan kepada Tuhan. Sebab pujian saudara ketika di ibadah ini hanya kurang lebih 30 menit, kadang-kadang kurang. Gunakan sebaik-baiknya, jangan terlambat. Datang kepada Tuhan. Kalau tidak perlu ke toilet, jangan. Lebih baik sebelumnya ke toilet dulu. Kecuali sakit perut. Ya, saudara bisa tengah-tengah. Tapi kalau dalam suasana menyembah Tuhan, itu enak. Pada waktu sukacita, saudara melompat. Sukacita, tangan diangkat. Ya aja, saudara datang di, di tempat yang di luar sana ya. Saudaraku, enak-enakan sembarang nggak bisa, nggak apa-apa. Tapi di sini dengan sukacita, dengan penuh semangat mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Enak rasanya.
Nah, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, matikan semuanya HP. Atau kalau terpaksa ya silent, saudaraku. Dan kalau ada hal yang tetap tiba-tiba muncul, yus gak usah ditanggepi. Darurat, yus bento darurat. Ini ibadah lebih daripada darurat. Sebab orang yang buka HP, entah yang di sini atau entah yang di sana, itu sama dengan tidak menghormati Tuhan. Ya kalau kita lihat coba dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 28. Ibrani pasal 12 ayat 28. Ibrani 12:28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan apa, saudara? Hormat dan takut. Saudara, dalam suasana ini, suasana hormat tapi juga bebas. Jangan terlalu kaku juga, saudaraku. HP dimatikan semuanya, di silent. Bisakah orang dihukum Tuhan karena tidak menghormati di ibadah? Bisa. Contohnya apa, Pak Bambang? Itu Ananias Safira. Ananias Safira itu waktu ibadah loh, saudaraku. Cuma kasusnya itu ngapusi persembahan. Mati dia. Nah sekarang masalahnya, apa bisa orang dolanan HP mati di gereja? Bisa? Iso gitu loh, saudaraku. Karena itu bentuk tidak menghormati Tuhan gitu loh. Ya kalau di lain-lain tempat sih gak apa-apa, saudara, begitu. Tapi kalau kita beribadah kepada Tuhan, wah, HP gak perlu gak tak gowo. Itu sebabnya perlu saudara membawa Alkitab sebetulnya. Sebab ini mengganggu HP ini. Saudara bisa mencatat dengan ini. Dan saudara mengingat firman Tuhan. Itu luar biasa. Orang yang menghargai Tuhan, hidupnya dituntun. Dia tidak beruntung. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya sampai sekarang ini gak wani tenan. Lah Tuhan sing kaya urip ya, aku iso melek merem, iso obah barang iki sapa sing kaya gak Tuhan. Lho terus aku gak iso ibadah apa alasannya? Ya kita sih banyak alasan-alasan terdabrek begitu. Tapi gak bisa untuk Tuhan seperti itu. Tuhan harus prioritas, dia yang utama. Kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Waktu saya kena penyakit, saya sebetulnya gak boleh ubah gerak. Tapi ini hari Minggu, tak seret badan saya, saudaraku. Roh saya harus lebih kuat dari tubuh ini, tak seret. Lemah, tapi waktu ibadah kok rasanya ada kekuatan baru ya. Akhirnya seperti itu. Jadi mendisiplin tubuh kita, mendisiplin untuk kita beribadah kepada Tuhan. Yang terakhir tadi, oke balik lagi. Yang kelima. Terus ya, Minggu adalah hari libur di seluruh dunia. Kesempatan luar biasa. Jangan sampai tidak ibadah walau berada di luar kota, kecuali karena sakit. Mari kita pakai berdiri, saudara. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kita akan menyanyikan pujian Ku Rindu di Bait-Mu. Saudaraku, Daud mengatakan, satu hal yang ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati Bait-Nya. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, dan seterusnya. Kebajikan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Daud itu tresnone rumah Tuhan, Bait Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Selalu pikirannya ke ibadah. Nek gak ibadah itu utangnya kayak gede gitu loh. Harus ibadah, harus datang, harus mempersiapkan datang kepada Tuhan. Ku rindu diam di Bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Amin. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu selamanya.
kita lihat dari satu ayat ini saudaraku, Yesaya 58, ya, kita berdiri dulu. Yesaya 58. Ada tepuk. Yesaya 58 ayat 13-14. Oke, kita akan membaca ayat ini. Saudaraku, Yesaya 58 ayat 13-14. 1, 2, 3. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukannya urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong, ayat 14, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Kita akan teruskan puji. Ku rindu diam di bait-Mu, amin, menikmati anugerah-Mu. Oh, nikmati saudaraku pujian ini. Di hadirat, gayangi pujian ini. Ya ku penuh Yesusku, kau kerinduanku, refnya menyembahmu, menyembahmu di bait-Mu, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, bagi putrimu seluruh hidupku, di hadirat-Mu banyakku Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, bagi putrimu seluruh hidupku, di hadirat-Mu banyakku penuh, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu banyakku penuh, di hadirat-Mu banyakku penuh. Yes, amen. Praise you Lord. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bu Eva maju ke depan untuk doa firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kau lawat setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Merasakan di hadirat-Mu Tuhan. Ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru, ada urapan yang baru Tuhan Yesus. Terjemahkan kasih-Mu Tuhan melalui urapan-Mu di dalam setiap hati kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Biarlah apapun masalah yang ada dalam hidup kami, Kaulah Tuhan jalan keluar dari setiap masalah kami. Buat setiap kami Tuhan menghargai ibadah setiap hari Minggu Tuhan, datang kepadamu Tuhan, meminta nasihat-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kelegaan, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, bila setiap kami punya komitmen untuk beribadah setiap minggu Tuhan, apapun alasannya kecuali sakit keras. Terima kasih Bapa, kiranya kasih setia-Mu menyertai perjalanan kami pulang ke rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, saudaraku.
Ya, Bapak Ibu, kita akan memperhatikan pengumuman kegiatan gereja kita selama 1 minggu. There's so much I want to say, but I don't know where to start. Shalom Jemaat Elsa yang diberkati Tuhan. Berikut adalah pengumuman gereja kita untuk 1 minggu ke depan. Mari berantusias mengikuti Komsel. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dalam Komsel, bisa menghubungi Sakom atau sahabat Komsel. Doa pagi setiap hari Selasa dan Rabu jam 5 pagi di gereja. Menara doa sesuai dengan jadwal Komsel masing-masing. Setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sore di meeting room gereja. Pelayanan orang jalanan setiap hari Selasa jam 11 siang di panti. Doa puasa setiap hari Sabtu jam 10 pagi di gereja. Baptisan air diadakan tanggal 29 November pukul 3:30 sore. Bagi jemaat yang mau dibaptis, silakan menghubungi staf gereja. Dalam rangka menyambut Hari Raya Natal dan Tahun Baru, gereja menerima persembahan berupa pakaian pantas pakai dan juga berupa door prize untuk malam spesial tutup tahun. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa dibawa ke gereja. Ibadah Youth setiap Sabtu jam 6:30 malam di gereja. Ibadah El Shaddai Kids hari Minggu, sesi 1, 2, dan 3 di Aula Peniel. Ibadah Raya hari Minggu, sesi 1 jam 7 pagi, sesi kedua jam 9, dan sesi ketiga jam 4 sore. Kita akan lihat persembahan Natal, saudara, sampai hari ini ya. Jangan lupa ada 3 amplop, Oktober, November, dan Desember. Kita harap persembahan kita semuanya bisa mencapai jumlah ya, 46 juta yang diperlukan. Ini untuk bulan November ya. Saudara cek persembahan Bapak Ibu Saudara, sudah masuk atau belum? Saya harap semua ambil bagian ya. Semua ambil bagian, entah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Duh, ini Oktober. Duh, Desember. Oh ini, total sampai hari ini 11 ya. Masih kurang 30-an. Kita percaya saudara memberi yang terbaik untuk Tuhan, sehingga kebutuhan Natal bisa tercapai. Nah, untuk hari Selasa, ini pemuritan inti dan pendampingnya wakil ya. Saya wajibkan hadir semua, bertempat di tempat Ibu Evi Pancawarna di Ngelarangan. Ini karena ada pembicara istimewa dari Semarang, Bapak Pendeta Paulus Baskoro. Pertumbuhan gerejanya fantastis, dari 300 dalam waktu beberapa tahun sudah 1.200. Dan dia akan men-sharingkan kepada pimpinan kelompok sel semuanya dan wakilnya ya untuk menghadiri pertemuan pemuritan besok Selasa di Bu Evi 6:30. Ya, saya mohon kalau tidak ada yang terlalu penting, mohon semuanya PKS inti dan suami istri ya, serta pasangannya atau pendamping atau wakilnya suami istri untuk hadir. Nah, sekali lagi yang mau baptis nanti diadakan tanggal 29. Mohon menghubungi PKS untuk diberi konseling tentang baptisan. Saya kira demikian. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir di gereja kita, angkat tangan. Yang baru pertama kali ini? Belum ada. Oke, mari kita bangkit berdiri saudara, kita akan mengangkat persembahan kita.
Terima kasih. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan memberkati kami untuk kami menjadi berkat. Khususnya bagi pelayan pekerjaan di tempat ini, sehingga tidak kekurangan dana untuk melanjutkan penjangkauan dan pemuritan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, saudaraku. Saudaraku yang dicintai Tuhan, engkau dikasih sedemikian rupa, sehingga engkau dijamin keselamatan jiwamu dan mewarisi kerajaan Allah. Apa yang engkau dengar tentang ibadah pagi ini, ketika engkau keluar dari gedung gereja ini, pelajari kembali, renungkan kembali, dan lakukan dalam hidupmu sehari-hari. Baik engkau, istri, suami, anak-anak, semua keluarga di dalam rumah beribadah kepada Tuhan. Segala berkat, anugerah, kemurahan Bapa Surgawi di dalam kasih-Nya Yesus Kristus yang telah disalib bagi kita, dan anugerah kuasa Roh Kudus ada menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damaikan penyertaanmu, damai penyertaanmu. Kita angkat kedua tangan kita. Damaikan penyertaanmu, penuhiku. Kami bersyukur di pagi hari ini kami pulang membawa firman yang luar biasa, bahkan kami diberkati di dalam segalanya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.